Ya, salam. Kita berjumpa kembali dalam Suara 10 bersama saya Yudi Setiawan. Hari ini 22 Maret 2020, hari Minggu. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai topik bagaimana kita melakukan perubahan dalam melakukan bisnis dan mengubah sistem ekonomi kita yang banyak berbalut dengan rente ataupun bunga ataupun riba, hal-hal yang tidak baik. Kita banyak mendapati dalam ekonomi berbau hura-hura. Contohnya, sebuah produk dirilis atau dimasukkan ke pasar dan mereka melakukan promosi besar-besaran menggunakan artis atau penyanyi yang terkenal, tentang iklan yang mahal, agar produknya langsung dikenal dan mendapat penjualan yang tinggi, mendapat keuntungan yang tinggi. Dan ya memang ada beberapa produk yang berhasil, tapi ada juga malah membuat kerugian yang sangat merugikan, tentunya sangat besar ya. Nah, baik dalam hal ini sistem ekonomi seperti apa yang harusnya kita bangun. Bahkan saya mendapati para pekerja pun melakukan pekerjaannya tidak dengan hal yang terbaik. Bahkan dalam hal cuci piring pun mereka, maksudnya dalam hal cuci piring, pegawai restoran pun sulit. Saya dapati, jarang sekali saya mendapati mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Contohnya, dalam mencuci piring mereka tidak memisahkan piring yang berlemak, tidak berlemak. Bahkan saya mendapati piring yang harusnya hanya dibilas tanpa sabun pun mereka sabuni, mereka beri air yang banyak untuk membersihkannya. Bukankah itu pemborosan? Dalam hal ekonomi pun ternyata terjadi juga pemborosan. Ya memang segala sesuatu akan dibikin efisien, tapi seiring dengan persaingan. Contoh lah, produk rokok. Produk rokok yang sudah mapan, seperti merek-merek tertentu, pasti kalian sudah tahu, mereka tidak membuat iklan rokok mereka. Tapi produk-produk rokok baru, mereka akan jor-joran atau berlomba membuat iklan yang luar biasa besar dan mahal tentunya, agar bisa menembus pasar. Karena pasar rokok di Indonesia itu tinggi sekali, karena memang banyak sekali perokok di Indonesia. Ya itulah, segala macam hal dijadikan bisnis, sehingga banyak sekali kerugian yang kita dapati. Bahkan dunia kedokteran, pendidikan, dunia pemikiran pun jadi komersil, bisa jadi ya. Karena hal-hal seperti itulah kita mendapati bahwa dunia ini menjadi semakin sulit, karena sangat sedikit orang yang mau untuk membagi kekayaan mereka, baik kekayaan intelektual, kekayaan kesabaran, kekayaan belas kasihan, kekayaan ketulusan, kekayaan dari kejujuran. Itu semakin langka. Dengan cara apakah seorang pengusaha atau pemilik bisnis atau pemerintah membayar seorang agar berlaku jujur? Korupsi makin banyak. Harus dibayar dengan apa supaya mereka bisa berlaku jujur? Dengan uang yang besar? Tidak bisa. Justru mereka ingin tidak jujur untuk mendapatkan uang yang besar itu. Jadi sistem ekonomi kita mengalami banyak dilema dan masalah, dan ternyata memang fondasinya salah, yaitu fondasinya ingin mengambil keuntungan diri sendiri, ingin mendapatkan kepuasan diri sendiri yang egois dan tidak mengenal belas kasihan. Dan sistem seperti itu harus diubah. Kenapa harus kita ubah? Karena dampaknya sudah kita lihat. Dampak dari sisi personal seseorang, orang semakin maniak atau semakin tergila-gila dalam pengejaran uang. Dan bagi orang yang tidak mendapatkan uang, frustasi, tertekan di masyarakat,
Memang betul orang-orang yang tidak berkualitas atau tidak berprestasi tidak layak mendapatkan gaji yang besar, tapi untuk hidup mereka tetap harus ditolong, dan bahkan agar mereka bisa mendapatkan pendapatan yang cukup lah ya mereka pun harus ditingkatkan kemampuannya. Dan masalahnya jika mereka tidak mau untuk meningkatkan kemampuannya, ya mereka harus puas dengan apa yang mereka dapati. Tetapi minimal untuk mereka hidup, mereka ya ditolong, walaupun memang dengan banyak kecaman jika mereka malas dan tidak mau bekerja. Sistem ekonomi harus semakin efektif dan efisien karena sumber daya alam yang kita miliki semakin menipis dan akan habis tentunya. Sedangkan manusia tidak tertarik pada sumber daya alam yang bisa diperbaharui seperti pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan. Karena itu tidak menghasilkan uang yang cepat dan jumlahnya tidak sebesar dengan mengeruk hasil alam seperti pertambangan, seperti teknologi. Bahkan dalam hal ini ekonomi yang sangat gila pun seperti perjudian, bisnis hiburan, bahkan hiburannya sudah sampai melantur ya, hiburan prostitusi, hiburan-hiburan yang cabul, itu pun dijadikan bisnis. Minuman keras yang membuat orang mabuk, itu pun jadikan bisnis. Jadi bisnis seperti apa yang harus kita lakukan? Ya saya sederhana saja. Saya ingin mendapati, saya senang menikmati makanan yang sehat. Sedangkan ketika saya mencari, ini contoh simpelnya ya, ketika saya mencari makanan yang sehat, saya sulit mendapatkannya. Bahkan ketika saya mengamen lah di Jakarta, saya hanya makan roti tawar ya, yang saya duga itu cukup bersih lah, karena perusahaannya ya cukup besar dan saya harap dia memakai filter untuk air ya yang dia gunakan. Jadi ya saya kira itu yang paling bersih dibanding yang lainnya. Sedangkan saya dapati kualitas air di Jakarta sangat buruk. Jadi makanan-makanan turunannya, maksudnya makanan-makanan yang menggunakan air Jakarta itu maksudnya ya tidak bisa dijamin kesehatannya dan kebersihannya. Bukankah itu merugikan konsumen, dan bukankah itu juga membuat si penjual itu pun tidak begitu laku di mata saya. Taruhlah makanannya laku, dimakan oleh orang-orang dan orang-orang pun senang karena rasanya enak, tapi kan dampak kesehatannya sangat banyak. Dampak kesehatannya, orang mengalami kerusakan lambung, terus tensi darah naik kalau memang banyak mengandung garam, terus banyak mengandung vetsin, pengawet, pewarna, dan yang lain-lainnya itu pun akan merusak kesehatan ginjal dan yang lainnya, pankreas atau apa. Terlalu banyak gula pun menjadi diabetes, dan itu secara ekonomi akan merugikan karena menyebabkan orang sakit. Ketika orang sakit, maka segala hal digunakan untuk mengobati, dan tentunya uang akan habis karena tersedot. Taruhlah memakai jaminan sosial pemerintah BPJS, uang pemerintah yang habis, dan rakyat pun belum tentu sembuh sampai dia meninggalnya maksudnya, karena penyakit yang dia derita sangat kronis dan banyak lagi juga ya jumlahnya, maksudnya komplikasi penyakit terjadi. Jadi hubungan antara ekonomi sampai ke penyakit ada. Makanya ekonomi yang kita hadapi ini, yang kita jalani ini harus diubah dengan ekonomi yang berbasis pada ekonomi yang mengasihi sesama manusia. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita manusia, maka ekonomi akan kolaps. Dan kita pun perlu alasan mengapa kita harus mengasihi sesama manusia. Karena cuma dengan kasih kita, ya dengan mengasihi sesama manusia, kita bisa mendapati adanya ketulusan, kejujuran, pengorbanan, kesetiaan. Hal-hal yang mulia dan luhur akan kembali. Kecintaan pada alam. Disitulah ekonomi kita harus berpijak.
Agar apa? Agar nyata bahwa yang mahal itu sebetulnya adalah hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Bukan emas, bukan berlian, bukan gedung mewah, istri cantik, mobil mewah, hal-hal yang serba wah, tas mewah untuk wanita ya, dan lain-lainnya ya. Tapi yang mahal itu adalah sesuatu yang non fisik, yaitu kejujuran, loyalitas, dedikasi, apa disebutnya tuh, pencapaian prestasi dalam hal teknologi, dalam hal intelektual, dalam hal ya yang jelas saya sangat yakin bahwa jika ekonomi didasarkan pada saling mengasihi sesama manusia, maka itu akan menghasilkan ekonomi yang terbaik bagi saya. Dan kenapa kita mengasihi sesama manusia? Karena sesama manusia adalah sama seperti kita, banyak kekurangan, dan alangkah indahnya jika kita yang sama-sama kekurangan dan lemah ini saling membantu. Dan saya sebagai seorang pengikut Yesus, Tuhan saya memerintahkan untuk mengasihi sesama manusia. Ada ayatnya banyak, dari Matius sampai Yohanes pun ada itu. Dan pengikutnya pun Paulus melanjutkan untuk menyarankan hal yang sama, yaitu mengasihi sesama manusia. Jadi ya, sudah terlalu panjang nih videonya ya. Kembali kita melihat bahwa ekonomi yang berdasarkan pada keegoisan akan membawa kehancuran, dan ekonomi yang berdasarkan pada kasih sayang sama manusia itu pun harus didasarkan pada hal yang tepat. Kalau kasih sayangnya tidak didasarkan pada hal yang tepat, ya ujung-ujungnya akan kecewa. Dan saya mendasarkan kasih sayang sama manusia saya berdasarkan atas perintah dari Tuhan saya, Yesus Kristus. Ya memang agak berbau religius, tapi itu tidak bisa saya hindari. Bagi saya itulah jawaban satu-satunya, dan tidak ada hal yang lain. Jika ada pandangan yang lain, ya silahkan diperjuangkan dalam kenyataan ini. Saya akan memperjuangkan jalur yang seperti ini. Ya, saya cukupkan video pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih, dan salam, sampai jumpa dalam Suara 10 yang lainnya yang di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.